Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini. Dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, untuk perkembangan daripada sektor kripto malam hari ini teman-teman, market cap berada di area 2 triliun 70 billion teman-teman. Untuk market cap ada penurunan sekitar 0,01% hari ini. Dan kalau kita lihat untuk Fair and Greed Index berada di area 41 teman-teman, masih dalam kondisi netral. Price daripada Bitcoin berada di area 58.400-an, belum begitu performnya bagus teman-teman, masih di kepala 5. Dan kalau kita lihat untuk kinerja daripada altcoin teman-teman, udah mulai ada yang recover lah, seperti BNB, Solana ya. Terus di sini XRP juga, Toncoin, Dogecoin ini masih koreksi. Dan kalau kita lihat Cardano, Tron ya teman-teman, ini mulai recover kembali. Dan kalau kita mengacu pada pergerakan sektor meme coin teman-teman, yang dimana meme coin adalah salah satu aset kripto ya yang high risk high return. Jadi resiko tinggi tapi pengembalian cukup luar biasa. Dia bisa naik sampai ribuan persen dalam hitungan menit, bisa 6 jutaan persen juga dalam hitungan menit teman-teman ya. Nah ini yang disebut meme coin. Nah seperti yang kita lihat bersama-sama, di mana Dogecoin, Shiba Inu, PP, Dogwif, dan masih banyak lagi meme coin lainnya hari ini semuanya ambrol, hampir merata ambrol semua, merah merona-rona. Meskipun ada lah ya yang recover, tapi mayoritas didominasi dengan keambrolan hari ini karena Bitcoin memang belum bagus. Nah di tengah keadaan seperti ini ada beberapa altcoin teman-teman yang notabene mungkin teman-teman berminat nih ya, mumpung harga koreksi nih, wah mantap jiwa gitu ya. Tapi pure, tetap kalian harus disclaimer, saya pure di sini menyampaikan informasi teman-teman yang melakukan eksekusi. Nah, di mana teman-teman di sini ada altcoin terbaik ya untuk dibeli pada bulan Agustus tahun 2024. Nah, kita ketahui di bulan Agustus ini bukannya lebih baik dari bulan Juli ya, malah bulan Agustus ini hamsong gitu ya, sampai di pertengahan bulan masih hamsong ya. Di sini teman-teman ya ada beberapa altcoin yang notabene mungkin ya kalian ingin DCI ya, silakan teman-teman ya. Cuman di sini ada beberapa poin. Nah, jelajahi 10 altcoin teratas untuk dibeli pada tahun 2024. Ya minimal 4 altcoin lah ya kita buy gitu teman-teman ya. Lebih dari 20.000 proyek altcoin terdaftar di platform pelacak aset, tidak termasuk proyek aktif yang belum terdaftar. Altcoin berkembang pesat karena apa? Teknologi yang menyederhanakan pembuatan dan merupakan favorit bagi investor kripto. Nah, yang pertama ada Solana ya. Solana ini cukup bagus. Kenapa saya bilang cukup bagus teman-teman? Ya bisa dikatakan altcoin yang bagus juga teman-teman ya. Dia masuk dalam top 10 ya. Dia saat ini teman-teman ya udah mendapatkan lampu hijau untuk ETF ya. Kalau nggak salah di Portugal atau mana ya, aku agak lupa. Intinya udah dapat lampu hijau dari Vanek ya. Dan satu lagi aku lupa namanya, udah ngajuin proposal untuk ETF daripada Solana. Nah ini cukup bagus untuk kalian buy. Yang kedua ada PP ya. PP ini teman-teman ya salah satu koin meme yang notabene memang menjadi salah satu koin favorit setelah Shiba Inu ya. Kenapa? Karena gini ya, PP ini orang di belakangnya cukup cerdas ya, karena PP belum sejak dia lahir lah ya, sejak dia lahir nggak membutuhkan waktu lama teman-teman, dia langsung das satset masuk ke exchange besar ya, tinggal ngembangin utilitasnya aja untuk si PP ini ya. Terus yang ketiga ada si Kaspa teman-teman ya. Nah, Kaspa ini ya kan, ini cukup bagus teman-teman. Kenapa saya bilang bagus? Ya bukan cukup, memang bagus untuk Kaspa. Dia berbasis proof of work ya. Dia bisa dikatakan menyelesaikan trilema yang belum ada, yang tidak bisa diselesaikan oleh Bitcoin gitulah ya. Dan tentunya di sini masih ada potensi yang cukup menarik untuk Kaspa. Kenapa? Karena dia akan segera mungkin entah di tahun ini atau di tahun depan ya teman-teman, intinya mainnet daripada 10 BPS ya, seperti itu. Dan mungkin dia akan membuat smart kontraknya juga. Dan bisa kita ketahui Kaspa belum ada di exchange besar seperti Binance, Coinbase, Kraken ya teman-teman ya. Dia belum ada di situ, dan notabene harganya udah lumayan cukup wow ya, dan dia berada di urutan 24 atau di area 25 ya, kisaran itu via coin market cap. Yang berikutnya XRP ya.
SRP ini cukup bagus juga teman-teman ya, karena dia memiliki apa ya, awal terciptanya untuk apa, payment gitu ya. Jadi dia ingin ya membuat SRP ini bisa digunakan sebagai sarana ya, alat pembayaran lintas batas, di mana ya inginlah menggandeng sistem SWIFT gitu teman-teman ya. Ingat sempat kita bahas ketika SRP ini bisa membawa 1% aja dari transaksi SWIFT ya, maka nilai SRP akan mengalami lejitan harga yang cukup luar biasa. Wow ya. Nah, di sini juga dijelaskan Solana Network yang dimana altcoin terbaik untuk investasi di tahun 2024. Nah, Solana adalah altcoin terbaik untuk berinvestasi karena apa? Merupakan pesaing utama daripada si Ethereum. Solana adalah jaringan dengan throughput ya tinggi untuk aplikasi kontrak pintar dan telah berkembang pesat menjadi proyek ikonik di bidang blockchain atau blockchain. Solana berjalan pada mekanisme konsensus proof of history atau POH ya, dan menggunakan mesin virtual Solana atau SVM untuk memproses perjanjian kontrak pintar dalam bentuk kode bitnya ya teman-teman. Mantap jiwa ya. Terus yang berikutnya di sini teman-teman ya, kalau kita mengacu berikutnya yang kedua ada PP, di mana meme altcoin teratas PP adalah karakter yang menonjol dari komik terkenal karya ilustrator Amerika, di mana Matt Fury ya, komik Matt Fury menampilkan gambaran grafis tema skemar yang salah satunya adalah PP ini teman-teman ya. Dan PP ini berada di jaringan Ethereum ya. Yang berikutnya ada apa? Kaspa. Oke, ini salah satu koin favorit saya kalau Kaspa teman-teman ya. Altcoin terbaik untuk pembayaran peer to peer yaitu masuk dalam kategori Kaspa. Nah, Kaspa Network mengadopsi etos Bitcoin, tetapi melengkapinya dengan apa? Jaringan dengan throughput yang relatif lebih tinggi. Dokumen resmi proyek ini menyoroti bagaimana jaringan tersebut dibangun untuk penyelesaian pembayaran peer-to-peer bagi individu dan perusahaan. Dokumen ini memungkinkan pembayaran yang cepat dan dapat diverifikasi. Kaspa adalah jaringan blockchain berbasis POW atau Proof of Work ya, yang bisa ditambang gitu teman-teman, yang menerapkan protokol Ghost Duck. Jaringan ini menggambarkan dirinya sebagai block duck pertama di dunia. Sementara Kaspa berjalan pada konsensus yang sama dengan apa? Blockchain daripada si Bitcoin. Protokol Ghost Duck memungkinkan jaringan untuk memproses blok secara paralel sehingga apa? Menghasilkan peningkatan efisiensi yang signifikan. Transaksi pada jaringan Kaspa langsung divalidasi dan biaya jauh lebih murah daripada biaya yang terlihat di jaringan blockchain POE lainnya. Nah, Kaspa merupakan altcoin yang diluncurkan secara adil pada bulan November tahun 2021. Struktur distribusinya meniru Bitcoin tanpa pra-penambangan, tim atau alokasi perbendaharaan. Proyek blockchain Kaspa dipelopori oleh komunitasnya dengan upaya pengembangan dan pemasaran dilakukan melalui tindakan komunitas sejak diluncurkan. Nah, Kaspa terus menanjaki peringkatnya dalam saat ini berada di peringkat 30 proyek kripto teratas ya, tepatnya di area 24 atau 25 gitu ya. Terus di sini kalau kita mengacu pada koin berikutnya ada XRP ya, altcoin yang menghubungkan mata uang kripto dengan sistem keuangan utama. Ini adalah tujuan daripada XRP, yang dimana Ripple tengah mengembangkan jaringan blockchain untuk solusi holistik bagi lembaga keuangan arus utama dan berbasis kripto. Jaringan ini dirancang untuk apa? Mengintegrasikan beragam instrumen keuangan dan memungkinkan penyelesaian pembayaran lintas batas, pengiriman uang yang fleksibel, pengembangan CBDC, tokenisasi, aset keuangan dunia nyata, dan utilitas lain yang mencangkup keuangan arus utama dan ruang kripto. Ripple telah bermitra dengan para pemain utama di kedua ruang tersebut dan juga menawarkan solusi kepada negara-negara berdaulat gitu ya. Sebenarnya masih banyak juga altcoin yang bagus, cuman ya kita ambil poinnya keempat ini teman-teman, dan ya semoga saja sih ya keempat koin ini memang saya ada teman-teman, walaupun ya nggak terlalu banyak tapi setidaknya nyimpen gitu ya, dan siapa tahu tahun kuartal keempat ini atau tahun 2025 bisa meledak salah satunya kan ya lumayan gitu ya. Oke, mungkin ini dulu, tetap disclaimer dan salam cuan.